Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini akan saya sampaikan hal yang menarik, yaitu tips sukses ujian skripsi. Ini penting untuk saudara-saudara mahasiswa yang akan ujian skripsi. Nah, apa saja yang harus dilakukan, termasuk bagaimana cara merespon jika beda pendapat dengan penguji. Simak baik-baik video ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga siapa saja menyaksikan video ini sukses ujian skripsinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada 4 outline materi, ada 4 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya menyampaikan pada saat persiapan ujian, sebelum ujian skripsi dilakukan. Lalu yang kedua dan ketiga saat pelaksanaan ujian. Yang nomor 2 fokus pada presentasi. Yang nomor 3 fokus pada bagaimana merespon pertanyaan atau masukan dari penguji. Dan yang keempat adalah saat revisi skripsi. Kita simak satu-satu ya. Yang pertama saat persiapan ujian. Setidaknya ada 7 hal yang perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara yang akan ujian skripsi sebelum ujian dimulai ya. Yang pertama, bagaimana saudara komunikasi dengan dosen penguji. Yang kedua, bagaimana saudara mengaturkan naskah, menyerahkan naskah. Bagaimana saudara mempelajari skripsi, ini adalah yang penting, ini nomor 3, ini intinya nomor 3 ini ya, mempelajari naskah skripsi sebelum ujian. Yang keempat, bagaimana menyusun paparan. Yang kelima, bagaimana berlatih presentasi. Yang keenam, bagaimana saudara mengingatkan dosen penguji H-1 sebelum pelaksanaan ujian, diingatkan lagi. Ini kaitannya dengan yang nomor 1. Kalau nomor 1 itu biasanya dilakukan seminggu sebelumnya. Lah, nomor 6 ini adalah H-1 untuk mengingatkan barangkali lupa ya. Dan yang ketujuh, berdoa. Baik, 7 ini saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi. Ya, jadi lakukan komunikasi dengan penguji secepatnya ya, setelah menerima surat tugas atau surat keputusan penguji ya. Jadi jangan sampai menunda-nunda ya, yang menjadikan beri kesempatan penguji untuk membaca naskah saudara sebelum ujian dilakukan ya. Gunakan alat komunikasi ya, handphone dan sejenisnya dengan bijak dan santun. Jangan sampai saudara melakukan komunikasi jam 10 malam, itu tentu tidak bijak ya. Gunakan kata-kata yang santun, gunakan bahasa yang santun ya. Lalu yang keempat, beri kesan bahwa saudara itu sudah mengenal dekat dengan penguji itu ya. Misalnya penguji itu menyampaikan pada saudara begini, "Baik, Mbak, naskahnya silahkan diletakkan di meja saya ya." Saudara menjawab begini, meja saya meja Bapak di mana ya?" Nah, ini jangan sampai keluar kata-kata itu ya. Ketika dosen mengatakan, "Baik Mbak, naskahnya diletakkan di meja saya ya." Saudara, "Injih Bapak, siap Bapak, akan saya letakkan di meja Bapak." Ya. Masalah saudara belum tahu mejanya dosen penguji itu urusan nanti ya. Tanya kepada staf administrasi, tanya pada teman, nah, nanti kan ada jalannya. Tapi beri kesan bahwa saudara sudah mengenalnya. Atau pada saat komunikasi dilakukan dengan online seperti ini, menghindari tatap muka. Lalu dosen tersebut bilang, "Baik Mbak, naskahnya dikirim lewat email ya." Jawab saja, "Baik Bapak, segera akan saya kirim lewat email." Jangan, "Mohon maaf Bapak, email Bapak apa ya?" Nah, ini kurang sip, kurang baik ya. Jadi beri kesan bahwa saudara sudah mengenal dekat dengan dosen itu ya. Dan yang kelima, sisipkan permohonan doa restu. Tidak semata-mata memberitahukan tentang ujian, tetapi justru saudara posisikan bahwa dosen penguji saudara itu adalah orang tua saudara. Maka sisipkan permohonan doa restu. Sekedar contoh ya, ini sekedar contoh pemberitahuan lewat WhatsApp atau SMS begini. "Yang terhormat Bapak titik-titik ya, Pak Budi misalnya, Assalamualaikum, atas doa restu Bapak saya telah menyelesaikan skripsi dan akan diuji besok pada hari titik-titik, tanggal titik-titik, jam titik-titik, di ruang titik-titik. Kalau ujiannya dilakukan dengan
online ya diberikan linknya ya, link Zoom, link Google Meet dan seterusnya. Alhamdulillah Bapak adalah salah satu penguji skripsi saya. Mohon berkenan kehadirannya pada ujian skripsi saya. Mohon doa restu untuk kelancaran dan kesuksesan ujian skripsi saya nggih Bapak. Semoga Bapak beserta keluarga diberikan kesehatan dan kesuksesan. Matur nuwun. Jangan lupa diberi nama. Itu saya kurang itu ya. Jangan lupa diberi nama ya. Jadi jangan lupa diberi nama. Ya itu. Kalau saudara punya teks yang lebih bagus silahkan digunakan ya. Tapi kalau ini hanya salah satu contoh saja. Baik, itu yang pertama, komunikasi ya. Dari 7 langkah, tadi nomor 1 komunikasi. Sekarang yang kedua, menghaturkan naskah, menyerahkan naskah ya. Serahkan naskah tepat waktu ya, biar dosen punya kesempatan untuk membaca ya. Serahkan dengan sopan, nyaman ya. Jadi pada saat penyerahan online di masa pandemi Covid, saudara bagaimana tanya, apa diserahkan lewat email atau dilampirkan di WhatsApp dan sebagainya, komunikasi dengan nyaman dengan dosen ya. Jangan keluar kalimat-kalimat seperti ini ya, kalau misalnya besok sudah tatap muka ujian biasa tidak online ya. Misalnya begini, kalimat awalannya begini. Bapak, saya tadi sudah menunggu Bapak dari jam 7 sampai jam 12, tapi Bapak tidak ada. Ini saya mau menyerahkan naskah. Kalimat itu kalimat yang tidak nyaman didengar. Seolah-olah saudara itu menyalahkan dosen. Walaupun memang betul, saudara itu nunggu dari jam 7 sampai jam 12, betul memang ya. Tetapi dengan awalan seperti itu, dosen menjadi seolah-olah disalahkan. Ya. Ini menjadi tidak bijak, tidak nyaman. Ya, oke ya. Semoga bermanfaat. Itu nomor 2. Nomor 2 ya. Nah, apa saja yang diserahkan? Naskah skripsinya, surat tugasnya atau surat keputusannya, tergantung perguruan tinggi saudara menamakannya surat tugas atau surat keputusan, menyesuaikan. Lalu materi paparannya di print ya, materi paparannya di print, sertakan. 3 naskah ini sekurang-kurangnya. Oke. Berikutnya yang ketiga, pelajari skripsi. Di persiapan ujian ini, nomor 3 inilah kuncinya. Ya, jadi skripsinya dipelajari ya. Pelajari naskah skripsi secara tuntas, detail dan mendalam. Pastikan saudara adalah orang yang paling menguasai. Saudara harus percaya diri. Dibanding dengan penguji, saudara lebih menguasai karena saudaralah yang menyusun, yang menulis skripsi dari awal sampai akhir. Maka pasti saudara yang lebih menguasai ya. Percaya diri. Yang ketiga, inspirasi kata-kata ini, lebih baik bermandi keringat saat berlatih daripada bermandi air mata saat ujian. Ya, saudara sampai jam 12 malam nggak apa-apa mempelajari skripsi, berlatih, belajar, daripada pada saat ujian saudara bermandi air mata, tidak lulus atau nilainya C atau nilainya B, ini air mata. Jadi saudara lebih baik bermandi keringat saat berlatih, saat ujian selesai nilainya A 91. Nah ini ya. Jadi ini. Berikutnya, yang keempat, susun paparan dengan baik ya. Bagaimana pilihan template atau desain PowerPoint saudara, jenis fontnya, ukuran fontnya, warnanya agar terbaca ya, agar terbaca dengan jelas. Ini penting. Disusun berbasis kata kunci atau pointers, bukan narasi panjang gitu, bukan kayak gini nih, bukan ya. Pastikan materi presentasi menjadi tidak berbunyi ketika tidak sedang dipresentasikan. Hal ini berbeda dengan paparan materi kuliah. Beda dengan materi kuliah saya. Jadi saudara misalnya, loh Pak Hafid kok ketika ngajar kuliah juga paparannya juga narasi. Iya, karena materi yang saya paparkan saat memberi kuliah, suatu saat itu dibaca mahasiswa lain hari tanpa saya. Maka desainnya ya sesekali diberikan narasi untuk memberikan penjelasan. Tetapi kalau ini ya hanya digunakan pada saat saudara paparan skripsi, ya paparan ujian ini tok. Selain itu sudah tidak dipakai. Maka pastikan kalau saudara diam, maka slide saudara ini tidak bisa berbunyi. Maka penguji akan selalu mendengarkan saudara. Tapi kalau isinya narasi panjang, penguji sudah lihat sekilas, oh ada narasinya begitu, oh, sudah tahu, terus penguji akan bicara sendiri nanti. Ya, jadi begitu. Ya. Berikutnya padukan dengan gambar, tabel, grafik biar menarik, tidak monoton. Ya. Animasi sederhana untuk menjaga fokus. Ya, jadi yang saya lakukan ini juga contoh
menjaga fokus saudara. Nah ini, menjaga fokus saudara. Ya. Lalu berikutnya, sesuai alokasi waktu. Berapa waktu diberikan? 10 menit, maka jumlah slide-nya disesuaikan. Kalau 15 menit, disesuaikan. Ya, coba ini contohnya ya, bandingkan. Nah, ini saya menyajikan dengan slide seperti ini atau seperti ini. Sama-sama persiapan ujian ada 7 hal. Ya, ini persiapan ujian ada 7 hal. Bandingkan, tentu menarik yang ini. Ya, ini salah satu alternatif lagi dalam bentuk grafik, ya, biar tidak monoton. Dalam bentuk grafik, ya, seperti ini, diagram, ya, chart, ya, bisa digunakan. Ya, tidak narasi full seperti ini, ya, membosankan, ya, begitu. Ya, baik. Berikutnya yang kelima adalah berlatih presentasi. Penting ini berlatih. Ini nomor 5, ini penting dilakukan di persiapan ujian, ya, sebelum ujian dilakukan. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan penguasaan materi presentasi. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga ini melatih ketepatan waktu. Dengan sering berlatih, ketepatan waktu bisa terjaga. Jangan sampai waktunya sudah habis, baru 20% presentasi yang disampaikan. Wah, masih banyak. Nah, ini kurang sip ya. Atau sebaliknya, waktunya masih panjang, slide saudara sudah habis. Karena tidak terbiasa berlatih presentasi begitu, dibaca ternyata sudah habis slide-nya, waktunya masih panjang. Lalu menguji fungsi alat dan media. Ini dengan berlatih ini juga laptopnya tidak rewel, tidak trouble, jaringannya bagaimana, proyektornya bagaimana. Ya. Lalu presentasi dengan smart. Bagaimana presentasi dengan smart? Nanti saya sampaikan pada saat saya menjelaskan pelaksanaan ujian bagian presentasi. Kalau ini berlatih. Ya. Oke. Berikutnya yang keenam adalah memberikan atau menyampaikan peringatan ya, atau reminder, mengingatkan dosen ya H-1. Menyampaikan pemberitahuan ulang atau mengingatkan dosen penguji H-1 pelaksanaan ujian ya. Jangan lupa kalimatnya tetap membungkus dengan doa. Mohon maaf Bapak, mohon doa restu besok Bapak menguji kami jam sekian dan seterusnya ya. Membungkusnya selalu dengan kalimat doa restu ya. Oke, 7 hal yang harus dilakukan pada saat persiapan ujian skripsi. Ya. Berikutnya berdoa, ya, berdoa, ya, doa untuk kesehatan para penguji, ya, karena bisa saja pada saat hari H saudara sudah persiapan maksimal, ternyata pengujinya sakit, harus diundur, moodnya saudara sudah hilang nanti, ya, bisa saja ada beban psikologis selalu diundur-undur, agar tidak ada halangan para penguji, ya, tidak ada tumbuhan rapat bersamaan dengan kegiatan. Nah, ini saudara berdoa, ya. Juga berdoa untuk kesuksesan dan performa terbaik saudara. Ya, tidak grogi, tidak ndredeg, delalah ada pertanyaan ya saudara bisa lancar menjawabnya dan lain-lain. Nah, itu 7 ya, 7 persiapan ujian. Ya. Berikutnya pelaksanaan ujian saat presentasi. Yang kedua ini, pelaksanaan ujian. Ini sudah terlaksana ujiannya. Ada 6 hal yang perlu saya ingatkan. Apa saja? Yang pertama, hadir minimal 30 menit sebelum ujian dimulai. Jangan hadir mepet, saudara tergopoh-gopoh, nafasnya tersengal-sengal. Kalau seperti itu tidak akan sukses. Ya, maka hadir minimal 30 menit sebelum ujian dimulai. Yang kedua, jangan lupa uji coba alat dan gladi bersih presentasi. Saudara, karena 30 menit sebelumnya sudah hadir, saudara ada kesempatan untuk mencoba alat, ya, jaringannya bagaimana, ya, proyektornya fungsinya bagaimana, laptop saudara trouble apa tidak, ya, juga bisa gladi bersih presentasi. Ya. Cek kehadiran dosen, ya, minta tolong teman, one student, one lecturer, minta bantuan teman, ya. Kalau dosen pengujinya ada 3, maka minta bantuan 3 orang mahasiswa. 1 dosen dikawal oleh 1 mahasiswa. Nah, mahasiswa ini selalu update informasi ke saudara. Misalnya, Pak Budi sudah sampai di parkiran, bro. Nah, sampaikan, biar saudara tenang. Lalu, Pak Budi sudah menuju ruang, tapi mampir dulu di ruang jurusan. Nah, Pak Budi ke kamar kecil dulu, bro. Pak Budi sudah menuju ke ruang ujian, siap-siap. Nah, jadi selalu diupdate informasi seperti itu. Besok gantian, kalau teman saudara yang ujian, saudara juga membantu dengan melakukan peran seperti itu. Nah, ini ya, 1 dosen, 1 mahasiswa.
Berikutnya, jangan lupa bawa buku dan literatur yang cukup serta buku pedoman penulisan skripsi. Ya, kalau ujian dilakukan dengan tatap muka, besok kalau sudah pandemi COVID berlalu, ya, di meja ini kasih tumpuan literatur banyak, biar mantep ya, biar dosen itu memberikan kesan pada saudara ini, wah niat banget ini ujiannya. Ditumpuk begitu, ya, literaturnya cukup. Jangan lupa buku pedoman penulisan skripsi dibawa juga. Ya. Berikutnya, lakukan presentasi secara smart. Ya. Nomor 5 ini intinya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 5 ini intinya. Bagaimana presentasi yang smart setelah slide ini? Ya. Nomor 6, berdoa. Ya, berdoa. Nah, bagaimana presentasi yang smart itu? Ada SMART. Ya. Smart, 1, salam pembukanya harus sukses. Salam pembuka ini adalah golden minutes, saudara. Ya. Jadi pada saat saudara gagal di salam pembuka, maka jadi gagal semuanya. Ya, dosen menjadi kurang tertarik dengan saudara dan sebagainya. Maka salam pembuka ini saudara harus sukses. Disinilah letak saudara membawa aura ujian skripsi, suasana ujian skripsi di situ. Sampai buat dosen penguji ini menjadi terbelalak. Bahkan ketika dosen penguji itu saling ngobrol dengan temannya, begitu saudara memulai dengan salam pembuka, ini penguji menjadi kaget dan tertarik untuk melihat saudara. Nah, buat seperti itu. Berikutnya M, menguasai materi di luar kepala. Materi paparan saudara sudah saudara kuasai di luar kepala. Jangan malah membaca ke teks paparan saudara, mengurangi nilai. Ya. Lalu yang berikutnya A, artikulasinya jelas, intonasinya tepat. A, I, U, E, O jelas. Aset, kaset beda. Utang, kotang beda. Nah, jadi harus jelas. Intonasinya juga tepat. Mana nada tinggi, mana nada turun. Nah, kalau penutup berarti nadanya turun. Ya. R, rapi dan penampilan terbaik. Ya, saudara rapi, penampilannya terbaik pada saat ujian itu. Biar ada kesan bahwa ini mahasiswa niat banget pada saat ujian skripsi. Bagi saudara yang laki-laki terutama ini, jaket alma maternya jangan ditekuk-tekuk begitu. Disetrika yang rapi. Membawanya ke kampus juga hati-hati biar tidak ada lipatan-lipatan. Sepatunya disemir yang rapi begitu, jangan kucel, kumel begitu ya. Saudara yang mahasiswi ya juga begitu, boleh make up tipis-tipis begitu ya, agar saudara kelihatan niat banget ya. Make up yang wajar tapi ya, jangan yang norak. Jangan seperti orang rias kemanten, pengantin itu. Bagaimana make up yang wajar tipis-tipis itu? Lihat presenter televisi, ya, lihat pembaca berita itu, ya seperti itulah kira-kira. Ya. Berikutnya tepat waktu, ya. Paparan presentasi sehebat apapun, tapi kalau tidak tepat waktu menjadi tidak sip, tidak jos. Ya, maka upayakan tepat waktu. Ya, ini presentasi yang smart. Ya, oke. Presentasi selesai. Berikutnya adalah masih pelaksanaan ujian, bagaimana merespon pertanyaan atau masukan penguji. Saya mengingatkan ada 5 hal yang perlu saudara perhatikan. 1. Simak dengan cermat, lakukan pencatatan dan perekaman. Syukur kalau ujiannya masih dilakukan dengan online, tinggal recording. Ya. Tapi kalau misalnya sudah tatap muka, saudara bisa melakukan perekaman lewat HP, tapi mohon izin dulu. Bapak penguji, mohon izin saya melakukan perekaman. Ya. Atau dicatat, yang penting jangan sampai ada yang terlewat. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bedakan mana masukan dan mana pertanyaan, agar dapat merespon secara tepat. Jadi kalau ada dosen memberikan masukan, ya jangan dijawab yang panjang. Masukan itu cukup terima kasih masukannya Bapak. Atau kalau mau agak panjang sedikit, ya jadi terima kasih, betul sekali yang disampaikan oleh Bapak, saya malah tidak kepikiran ketika menyusun itu. Nah, nanti akan saya gunakan untuk menyempurnakan naskah saya. Begitu. Jangan dijawab seperti pertanyaan. Ya. Tapi kalau pertanyaan harus dijawab. Ya. Yang ketiga, menjawab pertanyaan tanpa melihat naskah skripsi. Melihat naskah hanya ketika diperlukan, ketika melihat nomor halaman, nomor tabel, atau atas permintaan penguji. Ada pertanyaan, menjawabnya tanpa melihat naskah.
Mereka yang tanpa melihat naskah hanya mereka-mereka yang betul-betul menguasai skripsinya. Ya, jadi maka dari itu belajar kuasai skripsinya. Ya, boleh melihat kalau diminta oleh penguji. Misalnya penguji bilang, Mbak coba buka halaman 26. Saudara buka halaman 26. Nah, begitu. Ya, melihat nomor halaman wajar kalau membuka. Nomor tabel boleh wajar kalau membuka. Tetapi habis itu lepas naskah. Jangan setiap kali menjawab pertanyaan membaca naskah, mengurangi nilai ya, mengurangi nilai. Berikutnya, bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dengan penguji? Ada kalanya saudara berbeda pandangan dengan penguji. Bisa betul pengujinya, bisa betul saudara, bisa betul dua-duanya. Tapi ingat, di sini posisinya dosen mahasiswa. Walaupun mungkin pendapat saudara yang betul, tetap lakukan dengan bijak. Cara meresponnya misalnya penguji sudah pakai nada tinggi berbeda dengan saudara, maka saudara respon dengan stabil ya emosinya ya, misalnya dengan seperti ini. Terima kasih Bapak, ada hal lain ya, ternyata yang saya tertarik dari pendapat Bapak. Awalnya saya punya sudut pandang yang lain, lalu jelaskan bahwa saya melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah tuntas dijelaskan, tetap ditutup dengan kalimat santun. Namun demikian setelah saya mendengar penjelasan Bapak, kelihatannya saya perlu merenungkan kembali ini untuk menyempurnakan naskah saya. Terima kasih Pak, pandangan yang berbeda ini. Jadi begitu, ditempatkan menghargai pendapat dari penguji walaupun berbeda. Ya, begitu. Ya. Jangan coba-coba juga malah karena naskah ini naskah saudara, bisa saja perbedaan itu karena pendapatnya dari pembimbing saudara ya. Saudara lalu bilang, tapi kata pembimbing saya begini Pak. Nah ini jangan, fatal ya. Naskah skripsi ini saudara yang mempertanggungjawabkan, bukan pembimbing, karena saudara yang menyusun. Ya. Jadi pada saat ujian, ini adalah 100% milik saudara, saudara yang mempertanggungjawabkan. Jangan malah sampai, tadinya saya begitu, tapi pembimbingnya minta seperti ini kok Pak. Nah ya jangan. Ya. Jadi jangan sekali-kali menyampaikan hal seperti itu. Berikutnya, abadikan, dokumentasikan momen bersejarah dalam studi saudara, yaitu apa? Momen ujian skripsi. Setelah selesai, foto. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Ya, jadi buat suasana yang akrab dengan para penguji. Baik, itu adalah yang ketiga, ya pelaksanaan ujian pada saat merespon pertanyaan atau masukan dari penguji. Yang terakhir adalah pada saat revisi skripsi. Ingat, ujian skripsi ini bukan akhir dari segalanya, masih ada revisi. Ya, maka dari itu lakukan dengan cepat dan tepat karena perjuangan belum berakhir di ujian skripsi. Ya, jadi selesaikan sampai revisi ini tuntas. Ada mahasiswa yang terlena menganggap ujian ini adalah pol-polnya perjuangan di ujian, sehingga revisinya tidak segera dikerjakan, akibatnya berlarut-larut, lama juga selesainya, ya begitu. Yang kedua, buat ikhtisar atau ringkasan skrip revisi, ya. Dibuat ringkasannya yang bagus biar penguji itu membaca enak, ya bahwa yang direvisi itu kemarin ini ringkasannya. Beri tanda lokasi atau halaman revisi skripsi. Dengan ada toh itu diberikan tanda halaman sekian, diberi warna kuning begitu, biar mudah mencarinya. Bawa 2 naskah pada saat revisi itu, 1 naskah utuh dari penguji yang dicoret-coret, kalau tidak sedang online loh ya. Jadi ini ujian yang sudah normal, bukan masa pandemi, ya ujian tatap muka itu kan naskahnya biasanya dicoret-coret itu. Itu bawa utuh. Lalu bawa 1 naskah lagi hasil revisian. Jadi ada 2 set naskah dibawa semuanya. Ya. Jika belum disetujui dan masih harus revisi lagi, lakukan dengan semangat dan sabar. Ya. Lalu yang keenam, sampaikan ucapan terima kasih kepada dosen ketika sudah selesai. Baik, akan saya berikan contoh yang nomor 2 ya, ikhtisar atau ringkasan skripsi, ringkasan revisi itu seperti apa ya. Contohnya ini, sekedar contoh ya. Kalau saudara punya yang lebih bagus, ya silahkan dipakai. Ini misalnya contoh ikhtisar revisi skripsi misalnya. Catatan dari dibuat formatnya nomor, catatan revisi penguji, ini respon penulis ya, revisi penulis. 1 misalnya, catatan dari penguji kalimat dan alinea terlalu panjang. Nah, revisinya telah dilakukan revisi.
Argumen kenapa teori agensi dan signaling menjadi dasar hubungan antar variabel telah dilakukan revisi halaman 23 paragraf 2, 24 paragraf 1, halaman 28. Pengembangan hipotesis belum memasukkan teori. Ya, ini responnya telah dilakukan revisi halaman 93 paragraf 1 baris kelima, 93 paragraf 2 dan seterusnya. Angka pada tabel diketik ulang. Baik, telah dilakukan revisi dan seterusnya. Buat seperti itu. Sehingga dosen membaca ini enak, lalu kalau mau ngecek lakukan dosen akan mengecek naskah utuh yang direvisi tadi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga hal-hal sederhana kecil ini bisa membantu saudara dan sukses ujian skripsi. Sebetulnya materi ini juga relevan untuk saudara yang akan ujian tesis maupun disertasi. Hanya saja biasanya kan yang butuh bimbingan ini kan adik-adik mahasiswa sarjana. Jadi saya beri judul skripsi. Tetapi tidak ada salahnya saudara yang akan ujian tesis maupun disertasi menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Kalau saudara suka boleh tekan like, boleh subscribe channel YouTube saya Muhammad Hafid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.